Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang apakah polisi memiliki kemampuan untuk menangkap tersangka pencabulan M. Subki, kami sudah terhubung dengan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Mbak Pungki, selamat sore. Selamat sore, Mas Egan. Ya, salam sehat Mbak Pungki. Mbak Pungki, banyak yang kemudian mendorong dan mendesak Polri untuk segera melakukan tindakan tegas dalam kasus ini. Tindakan tegas seperti apa kemudian Mbak Pungki yang harus dilakukan oleh Polri pada saat ini? Ya, terima kasih. Jadi memang Kompolnas mengikuti kasus ini sudah sejak lama ya, karena memang kasus ini menjadi kasus menonjol perhatian masyarakat dan isunya terkait dengan kekerasan seksual. Oleh karena itu negara harus memprioritaskan ini ya, jadi harus melindungi korban kekerasan seksual. Nah, polisi menurut kami sudah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur, tetapi memang dalam hambatan-hambatan yang terjadi, ini semuanya kami melihat disebabkan oleh si tersangka, Mas Egan. Jadi termasuk misalnya tersangka ini melakukan upaya-upaya untuk membenturkan massa dengan polisi misalnya, itu yang pertama. Kemudian kedua, yang bersangkutan juga sudah mencoba menggunakan upaya hukum misalnya pra peradilan. Ada 2 kali pra peradilan yang dilakukan, tetapi semuanya ditolak oleh hakim pra peradilan. Nah, oleh karena itu kemudian kasusnya juga ini udah bolak-balik ini sampai 7 kali ini dari. Halo, Mbak Pungki? Halo, Mbak Pungki, apakah masih bergabung bersama kami? Oke, baik. Komunikasi kami dengan Mbak Pungki Indarti terganggu. Pemirsa, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Wakapolda Jatim berkaitan dengan kasus ini. Sementara nggak ada masalah, kita semua lagi berjuang menegakkan hukum. Polisi pun ingin melaksanakan tugas ini secara profesional. Ya. Ada penjemputan paksa lagi? Nanti akan kita sampaikan di lapangan ya. Oke, terima kasih. Kita mencoba untuk kembali menghubungi Mbak Pungki Indarti. Mbak Pungki, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, Mbak Pungki, mohon maaf tadi sambungannya terputus. Mbak Pungki, banyak kemudian yang meragukan komitmen Polri untuk segera menangkap pelaku. Apakah kemudian Kompolnas juga melihat itu? Polisi tidak serius kemudian untuk segera melakukan tindakan tegas? Kita melihat polisi sudah serius ya Mas ya dalam kasus ini, tetapi memang si tersangka ini yang memang dia selalu menggunakan massa untuk berhadapan-hadapan dengan penegak hukum. Seperti misalnya ketika akan ada penangkapan yang bersangkutan dilindungi oleh massanya, kemudian sampai polisi mengeluarkan DPO seperti itu karena yang bersangkutan melarikan diri. Nah, ini memang tidak ada itikat baik. Jadi kami berharap sebetulnya dalam kasus ini jangan sampai massa ini menganggap bahwa polisi mengkriminalisasi si tersangka. Ini salah, bukan seperti itu, tetapi yang diperiksa atau yang diproses adalah tindakan tersangka yang melakukan kekerasan seksual kepada santriwatinya. Ini yang mestinya harus diketahui. Jadi bukannya menyerang pondok pesantren seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena kasus ini sudah P21, maka polisi diharapkan untuk segera dapat menangkap yang bersangkutan ya. Jadi perlu ada evaluasi juga kemarin kenapa sampai gagal dan kemudian perlu diulangi lagi agar jangan sampai ada kegagalan, itu yang pertama. Kedua, untuk bagi tersangka juga ya, secara elegan menyerahlah ya, menyerahkan diri seperti itu dan kemudian buktikan di pengadilan agar publik tahu bahwa mana yang benar, mana yang salah gitu. Bagaimana peristiwanya itu serahkan kepada proses hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi perlu ada due process of law seperti itu. Oke, Mbak Pungki, kalau misalnya kemudian polisi sampai gagal juga melakukan negosiasi, kemudian berbagai upaya untuk menangkap pelaku, apa yang kemudian bisa dilakukan, Bu?
Ya terpaksa memang harus ditangkap gitu ya dengan kekerasan ya. Kalau yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri memang harus ditangkap seperti itu. Nah, oleh karena itu memang kita mendorong aparat kepolisian untuk bertindak tegas. Jadi kalau ada langkah pertama yang sudah dilakukan tapi ternyata dilakukan dengan perlawanan, maka bagi pihak-pihak yang melindungi atau pihak-pihak yang melawan upaya polisi ya, ini bisa dikenai obstruction of justice atau pasal menghalang-halangi hukum seperti itu. Baik, Mbak Pungki Indarti, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Mbak Pungki.